Allah Akbar, monyong. Ada yang jewer ya? Ada jewer saya. Tunggu kata nih dulu. Allah Akbar. Tuh kan, udah kesurupan tuh. Anak itu adalah kehidupanku. Jika anak mati, matilah hidup. Kalian diterjunkan ke jurang. Iya, makanya saya bilang tadi sama tenang. Saya ingatkan untuk Sobat Mata Langit dan netizen yang belum subscribe, ayo dong subscribe agar kita semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share. Jangan lupa share terus channel ini ke teman, sahabat, ataupun keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Saat ini kami sudah berada di sebuah lokasi, yaitu rumah kosong di daerah Kandang Halang, Kabupaten Bogor. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan rumah dokter, karena dulu rumah ini pemiliknya adalah seorang dokter dan sudah ditinggalkan sejak tahun 91. Jadi sudah 30 tahun kosong rumah ini. Ada apa di rumah ini? Nanti kita akan melakukan penelusuran bersama-sama. Namun sebelumnya saya akan mengenalkan, di sebelah saya ada seorang artis cantik, yaitu Lina G-Boy. Assalamualaikum Lina. Waalaikumsalam Kak. Terima kasih ya sudah mau kolaborasi untuk melakukan penelusuran bersama Mata Langit. Iya Kak, aduh udah lemes nih Kak. Apa rasanya mau penelusuran? Udah lemes duluan, aku udah deg-degan. Dari tadi katanya deg-degan Panglima. Iya deg-degan, aku deg-degan sama rumah kosong, sama Panglima juga deg-degan. Kenapa deg-degan? Jangan takut. Nggak tahu, perasaannya gitu Kak. Perasaannya gitu. Tapi sebenarnya Kenapa ya? kalau Lina ini tertarik ya untuk melakukan penelusuran seperti ini? Tertarik, cuman tahu tiba-tiba pas ngelihat dikirim videonya itu tadi sore sama kakak, aduh serem banget. Beda gitu rasanya. Padahal belum nyampe sini ya? Belum. Pas udah nyampe sini perasaan kayaknya lemes. Terus deg-degan aja. Memang biasanya gitu ya, penasaran tapi takut gitu. Panglima bisa pantau nggak? Ya. Kenapa sih Lina kok merasa deg-degan? Wajar lah ya, namanya kita ke tempat-tempat yang angker, apalagi rumah-rumah kosong, pasti banyak segala macam halangan dan gangguan yang jelasnya ya. Benar-benar. Ya tadi pun salah satu mediator kita di mobil, Ismi, itu sudah Kesurupan. ya. Sebenarnya kita mau dihantar kemari ya, dengan sosok makhluk perempuan, tapi Dia mengaku dia penghuni bangsa sini. siluman ya. Itu tadi begitu sampai kemari lah langsung sadar. Itu yang terlihat, seperti kita abadikan sebentar tadi ya, kita Iya, video ini. ada videonya. Ya. Panglima lihat tadi yang masuk ke badan Ismi apa sosoknya? Wajahnya seperti nenek-nenek tua gitu ya, tapi bentuknya seperti siluman katak. Oh benar, karena tadi dia kayak bunyi suara kodok gitu. Iya. Tadi kita sempat kesasar soalnya. Nah pas begitu kita habis kesasar, tiba-tiba Ismi kesurupan. Dia bilang, aku mau hanterin kamu katanya. Itu rumah saya, kata dia gitu. Aku merinding ngomongnya. Kita belum sampai lokasi, tiba-tiba Ismi sudah kesurupan. Assalamualaikum. Kamu siapa? Andini. Andini. Sosokmu apa sih?
kenapa kamu masuk ke badan di sini tiba-tiba? Kita coba masuk pakai ini deh. Apa? Udah sampai ya? Oh, dia mandu kita. Kita udah sampai lokasi. Nah, terus kita sudah sampai nih Panglima di lokasi ini. Konon kabarnya rumah ini memang tidak ada ahli warisnya, karena ahli warisnya semua ada di luar negeri. Jadi rumah ini benar-benar kosong 30 tahun. Kuncinya diserahkan kepada RT di sini untuk dijaga gitu. Nah, saya mendengar mitos Panglima, dulunya sempat ada cerita bahwa salah satu penghuni rumah ini meninggal tapi tidak dikubur, melainkan dibalsem. Sampai akhirnya warga sekitar mencurigai ada sesuatu yang aneh. Ketika didatangi oleh warga dan juga aparat setempat, baru ketahuan kalau penghuninya itu sudah meninggal cukup lama. Nah, nggak tahu apakah kesan angker itu ada hubungannya dengan kejadian yang terjadi saat itu atau ada penghuni-penghuni gaib yang mengganggu gitu. Panglima bisa pantau nggak sosok yang terlihat di lingkungan ini apa aja nih sekarang? Saya melihat sosok perempuan berbaju putih di atas ini. Yang tadi ngintip kita rambutnya bukan? panjang, di ke depan semua seperti itu. Kayaknya seperti menangis gitu yang saya lihat di atas ini. Di ujung sebelah situ, di belakang pohon ini saya melihat makhluk sosok tinggi besar hitam bertaring seperti sosok Gundurwo ya. Nah, di sebelah sana saya melihat ada kakek-kakek tua. Habis itu di sudut sebelah sananya saya merasakan ada hawa siluman ular. Dan di sini juga saya lihat ada kayak pocong. Nanti lebih jelasnya lagi kita masuk ke dalam lagi, kita lihat ada apa-apa aja lagi di dalam sana. Seperti itu ya. Kenapa Lina? Enggak. Aku sempat lihat ada tayangan yang Lina ikut penelusuran dan Lina sempat kesurupan. Emangnya Lina sering atau pernah kesurupan? Pernah dua kali sih, nggak sering. Nggak tahu deh, perasaan kayak mulut kayak ngoceh sendiri aja gitu. Tapi antara sadar dan enggak gitu, kayak mulut bergerak sendiri gitu aja. Apa Lina ini punya bakat indigo, Panglima? Ya, kalau saya lihat memang dia mata batinnya dan secara fisik sih udah kebuka ya. Kita bilang buhul-buhulnya itu udah kebuka dan bisa diduduki dan bisa masuk ke dia. Bisa. Berarti dia bisa melihat juga? Ya. Nah, kalau gitu Lina coba dengan mata batin Lina. Apa yang Lina lihat di sini? Ini sekalian buat mengasah mata batin nih, mumpung ada Saya Panglima. kok dengar suara bayi ya di dalam itu. Barusan tadi ini. Kalau aku dengar suara laki-laki. Oh, gitu. Gitu ya. Coba Lina. Mungkin Lina bisa konsentrasi dulu melihat sebentar. gitu. Apa perlu tutup mata? Boleh juga. Jangan takut. Apa ya? Kayak ada suara itu ya, laki-laki ya? Berarti sama seperti yang aku dengar. Kalau yang sosok yang terlihat dari mata batinnya Lina apa? Ya itu laki-laki gede, tinggi gede, hitam. Iya itu aja sih Kak. Ya sudah, nanti kita telusuri lagi ya dengan masuk ke dalam. Nah, namun sebelum kita masuk ke dalam, Panglima, saya pengen juga mendengarkan penjelasan dari narasumber yang mengetahui sejarah dari rumah ini. Ya, kami sudah bersama dengan seorang narasumber yang mengetahui tentang sejarah rumah ini. Kalau boleh tahu namanya siapa? Ronald, tapi dipanggilnya Kapten Ipon. Oh, Kapten Ipon. Kapten Ipon. Oh, Kapten Ipon. Berarti aku panggilnya Kapten Ipon aja. Kapten Ipon boleh. Kapten Ipon, bisa ceritakan sejarah dari rumah ini? Jadi sejarahnya ini kan terbilang sudah cukup lama ditinggalkan ya. Dari tahun 1991, dan ini ada yang kisah yang sangat unik sih sebenarnya. Unik tapi sebenarnya serem juga. Seremnya di sini, jadi dulu kan ini bekas rumah dokter ya. Jadi ada salah satu orang tua dokter itu meninggal dunia. Dan itu tidak dimakamkan, ditaruh di dalam rumah. Kalau nggak salah sih dengernya bilangnya ditaruh di laci. Cuman laci di sini dalam bentuk apa gitu kita nggak tahu gitu ya. Mungkin peti kali ya. Kayak yang di rumah sakit kali, laci untuk nah ya, jenazah. ya betul mungkin itu laci itu kali ya. Mungkin karena dokter ini saking sayangnya sama orang tuanya, jadi mungkin kayak di formalin atau apa? Diawetkan ya. Diawetkan. Jadi itu tidak membusuk ya. Jadi dibalsem. Nah, seiring jalannya waktu, warga tuh sempat yang namanya curiga gitu. Biasanya si ibu ini ada, nggak ada beberapa hari. Akhirnya diketahuilah ada dari salah satu warga gitu ya. Ternyata si ibu ini udah beberapa hari udah meninggal. Tapi si dokternya dia menolak untuk
dimakamkan. Oh gitu. Nah bahkan sampai kalau nggak salah tuh lurahnya deh, lurahnya ini sampai Turun tangan. dan akhirnya dibujuk dokternya pun tersebut, dia Akhirnya mau. dia Akhirnya dimakamkan. dimakam. Iya, Nah dimakamkannya di mana? dimakamkannya nggak jauh dari sini di sebelah sana. Jadi satu keluarga dimakamkan Maksudnya di sana. masih di wilayah sekitar rumah ini ya, bukan di pemakaman umum? Bukan, masih di areanya rumahnya ini. Oke. Jadi ini dari rumah depan sini sampai ke sana itu rumahnya ini Luas juga ya. luas juga, hampir 1 hektar lebih lah, hampir ke 2 hektar lah. Kalau cerita mistis yang beredar dari masyarakat sini apa? Jadi kalau dari warga tersebut ya yang sering melintas di sini, dia melihat ada sosok di sini kan ada sumur tua nih. Oh ada sumur di situ. Ada sumur tua Iya, di iya. situ, ada sosok perempuan. Tapi perempuannya itu dibilang masih muda enggak, dibilang terlalu tua juga enggak gitu. Nah sering duduk di area sumur gitu. Dan sering banget ada kayak suara-suara tangisan Oh oke. di dalam. Jadi entah kenapa sih itu, nggak tahu kenapa ada Nanti tangisan kita akan ungkap. diungkap ya. Terus apa lagi yang cerita beredar di sini yang masih menjadi misteri? Jadi misteri ini itu di laboratorium itu kan ini ada Oh jadi dua rumah ini ada laboratoriumnya? Iya, cuman sekarang kan dijadiin kandang pupuk ya. Nah di situ itu sering banget kayak ada sosok orang bekerja pada saat di malam hari. Sedangkan rumah itu kan sudah kosong tuh. Iya ya. Nah itu yang jadi penasaran warga itu, yang siapa itu. Jadi kayak ada aktivitas saja di belakang itu. Ketika disamperin gitu ya, nggak ada, kosong gitu. Dan saya pribadi ketika saya ngonten di sini pun itu pas di laboratorium saya mendengar ada suara geraman kayak terus ada kayak nafasnya tapi pendek kayak bengek kali ya. Ya modelnya kayak gitu. Ini dari cerita-cerita Kapten Ipong ini Kapten Nippon. Kapten Ipon, cerita Kapten Ipon yang sudah disampaikan Panglima, apa yang bisa Panglima jelaskan nih? Ya nanti kita tarik makhluknya. Siapa yang mendesah dan siapa yang bernapas pendek gitu. Kita juga sempat yang penasaran siapa tuh napasnya pendek kayak bengek lah gitu. Iya. Kayak modelnya kayak filmnya apa tuh yang pemuja setan ya. Iya. Nah kan ada yang penjaganya tuh. Iya. Nah modelnya itu tuh creepy banget tuh. Itu creepy banget tuh pas ngedenger Kamu juga sama kameramu? terekam banget. Terekam itu suara. Wah ini kayak yang di film Pengabdi Setan. Oke, biar kita nggak makin penasaran, kita langsung saja menuju lokasi sambil Ayo. Panglima nanti pantau ya apa yang kita lihat. Boleh. Oke, Sobat Marlangit, kita menuju ke lokasi. Yuk. Oke. Kapten Ipon, aku mau ditunjukin di mana ada itu apa? Tadi bilang Yang ada sumur itu. ya sumur. Iya. Hati-hati, ini semak-semaknya agak tajam. Ini kayaknya habis Lina, dibabat nih. hati-hati. Oh, gitu ya. Babat. Tadinya tuh ini rumputnya tinggi banget. Rumputnya tinggi. Wah, sumurnya besar ya. Ini masih ada airnya. Wah, Sampai 10 Ada airnya. luar biasa nih. meter. Walah, dalam banget. Hati-hati. Awas, jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat. Nah di sini yang Masuk nih. warga di mana sering melihat ada sosok perempuan di sini. Dia kayak katanya sih pas sempat nanya-nanya ya, Penjaganya. dia duduknya ini sih sambil Bel jagain nih, Smith. apa? Jagain. Kayak yang kayak main rambut ini. Nah kayak gitu modelnya di sini. Warga kan yang namanya warga Parno akhirnya lari dia. Ya. Ini kebun milik siapa? Milik warga? Yang sebenarnya Pak RT-nya, jadi Pak RT itu Memanfaatkan dipercayakan lahan. ya, dipercayakan oleh keluarga, Allah Akbar. Aku juga kaget suara itu. dipercayakan oleh Ada yang ketawa ya kak ya? Barusan ada di suara sana. memang di situ. Di sana Kayak hahaha gitu ya. iya, hihi enggak hihi gitu. Oh, gitu ya? Tuh kan Di aku sana. merinding tuh. Astagfirullahaladzim. Ayo kita jalan lagi Oke, ayo. Jadi ini kita masuknya dari mana? masuknya kita ke sini. Oh ya udah, ayo Lewat mana? kita masuk. Kamu pegangan aku. Iya. Jagain bel. Laboratoriumnya. Oh ini. Oh ini Ini laboratorium.
Sobat Mata Langit, ini laboratoriumnya nih. Laboratoriumnya mungkin kita akan telusuri bagian rumah utama dulu kali ya. Oke, kita telusuri rumah utama dulu Bang Oke, Lima ya. ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh. Assalamualaikum. Bang Lima, bisa dijelaskan apa yang ada di sini? Saya lihat di sini ada pocong, sini ya. Dan sosok perempuan yang saya bilang berbaju putih tadi di atas, rambutnya panjang, berada di sudut sebelah sana yang saya lihat. Ini energinya lumayan ya, lumayan berasa gitu ya. Seperti ada siluman kayak kelelawar gitu juga di sini saya lihat. Itu ada ya. Ini Sobat Mata Langit kayak banyak barang-barang yang rusak. Ini kayak lemari, terus atapnya pada jebol. Terus yang di bawah ini ada BH. Tahu BH siapa ini? Ini kok bisa ada BH ya? Banyak tutup-tutup juga ya? Mungkin peninggalan-peninggalan dari yang pemilik tersebut ya. Kayak tutup toples kali ya? Tutup toples. Karena di situ laboratorium, mungkin toples tempat untuk apa bahan-bahan kimia ya kali ya? Bisa jadi. Nah di sini pun ketika Kapten Nippon Explore ya, di sini itu ada suara desahan juga di sini. Oh gitu ya. Lagi-lagi suaranya ya itu yang napas lagi. pendek itu tuh. Oh. Entah itu mengikuti atau apa. Laki atau Tapi saya ngerasakan ada nenek-nenek di sini. nenek-nenek. Itu mungkin Astagfirullah, bener ada kelelawar banyak tuh Bang ya. Lima. Astagfirullahaladzim. Berarti ini yang saya sebut tadi. Iya, Bang Lima bilang ada Ada siluman kelawar. Dan kelawar benerannya ada ya. Nah ini sosok silumannya ada itu gitu. ya di belakang. Nah, Padahal itu ya peninggalan-peninggalan. memang saya masih ngerasa ini ada hawa Kehidupan. kayak balsem ya, balsem mayat gitu ya. Yang saya rasa tuh seperti itu. Kok kayak ada yang itu Barusan ya? ada desahan ya, ada desahan Kayak ada yang gitu barusan tadi ya. Enggak, di sini. Aku merinding banget loh. itu kamar mandi bukan yang pojok Ya, sana? kamar mandi ini. Ya, Aku kok merinding banget ya. itu di tangga tuh ada nenek-nenek Baca-baca tua terus duduk. aja, Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar aja ya. Di tangga tuh ada nenek tua duduk, rambutnya diturunin ke bawah semua gitu. Ya, jadi dia kayak suka ngesot ke bawah, naik lagi gitu. Nah itu mungkin yang si napas pendek napasnya, itu kali ya? iya, yang Iya, napasnya pendek tadi tadi. ada suara di sini. Iya. Yang napas pendek itu. Oke, merinding juga ya itu. Iya, merinding. Merinding ya. Meringis dia sambil mandang saya tuh kayak gini gini. Berarti yang tangisan yang Sering. sering terdengar itu mungkin beliau juga kali ya? Enggak, kalau tangisan tuh yang perempuan itu. Oh beda? Yang perempuan rambut panjang itu, yang baju putih. Yang di sumur itu? Nah, itu tangisan gitu. Oh. Nah, ini udah mulai ada kontak energi yang saya rasakan. Jadi di sini saya nih kiri kanan tuh kayak saya ngerasa kayak berat gitu, kayak pegel gitu. Nah, ini ternyata di sini ada sosok lain lagi yang saya lihat yang matanya bulat merah besar bertaring, kupingnya panjang. Mungkin itu sosok siluman kelawar itu dalam perwujudan yang besar. Kalau tadi kan dari dalam dalam perwujudan Nyata. seperti kelelawar. Ini Panglima, kayak ada hembusan Iya, kita Iya. angin geser. kenceng Iya. banget di sini. Geser. Oh, di sini. Ini ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Coba Bang Lima pantau sih lihat. Ada sosok apa lagi yang Saya pernah ngeliat Allah Akbar. nyangkut gede. Ini di sini Siapa Bang Lima? saya masih ngerasakan kayak pernah ada peti di sini nih. Ini peti panjang di sini. Saya pernah merasakan ada peti. Ini berasa sekali. Aku melihat ada sosok hitam di sini. Nah, itu siluman kelawar itu. Oh, selamat. Yang matanya besar itu, yang kupingnya panjang, ini di sini. Bilangin Bang Lima jangan nyerang kita baik-baik. Ya pasti dia kedatangan kita dia pasti tidak menerima. Jadi seolah-olah kita kayak mau mengusir dia gitu. Ya itu pasti begitu ya. Interaksi itu pasti terjadi seperti itu. Gitu. Yuk kita pindah lagi lokasi yuk. Kapten Nippon. Boleh? Lewat mana ke atas? Oh, atas ini. Assalamualaikum. Wah. Ininya Dan hati-hati juga ini Lanjut. karena dari kayu ya. oh lewat sini tangganya. Ya. Rumahnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Rumah utama ini kan? Ya, rumah tamu ini. Ini aja apa? Rumahnya ada sebelah situ juga Mi, tapi sebelah situ. Jadi naiknya jangan berbarengan karena Papannya lampu. takutnya ini. Tapi aman sih, cuman yang bareng-bareng. Bismillah.
Satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Abel mana Abel? Ayo Lina, aku tungguin di sini. Abel apa? Jagain Ismi mah, aku mah khawatir sama Ismi aja. Enggak, aku Ismi di belakang Panglima aja nggak apa-apa. Bukan, takutnya nanti. Kalau enggak Ismi Soalnya di ini kan, Aku di belakang Panglima. soalnya kan lantai gitu ya. Iya. Yang aku jaga tuh jangan masuk tiba-tiba gitu Ismi di loh. depan Panglima. Enggak jangan. Awalnya udah beda ya? Iya, beda. Beda dengan ketika di bawah. Ini ada kalender nih. Kita lihat biar kameranya kesini dulu. Ini ada kalender. Tahun berapa Mas? 91. 91. Oh bulan Mei. Bulan Paling depan. 91. Nih kalendernya bulan Mei. Itu bis. Bulan Mei. Sini Mi, Kan ini ini aja. tanggal 18 ya. Cuman ini udah itu. Ini ada patung kecil di bawah itu apa ya? Kenapa ada patung di sini ya? Panglima. Assalamualaikum. Ini kayak patung Bunda Maria ya? Bunda Maria ya ini. Ini pemiliknya dulu Nasrani ya Mas? Kayaknya Katolik. Oke. Apa yang dilihat Panglima di sini? Ya, saya rasa ini kan tadi yang di atas ada yang malu perempuan tadi itu. Yang ngintip kita? Dia kan naik turun. Iya, iya, iya. Kadang ke atas, kadang ke bawah. Sebelah sana kita lihat yuk. Ayo, sini. Tenang. Ini ada koran-koran zaman dulu juga nih. Oh, itu ya. Oh iya, Assalamualaikum. Oh di sini banyak patung juga nih. Wah, kayak apa ya? Mungkin yang bersangkutan dulu rajin Ibadah. ya, jadi banyak Ya. alat-alat ibadah gitu. Ini peninggalannya. Ada foto juga, ada. Kalau ini apa ini, Mas? Pintu keluar sana ya rasanya? Ini pintu. Oh, kaca. Iya, pintu kaca. Hati-hati jangan deket Nah ini pada Iya. saat itu dari channelnya Bang Saud dan channelnya GVS pun ada interaksi di kamar mandi. Oh, gitu. Ada sosok apa nih, Pada Panglima? saat itu perempuan sih. Emang yang di atas ini yang suka menghuni itu yang perempuan. Yang saya lihat tadi. Kok ada yang ketawa sih? Itu yang suka menghuni itu yang perempuan itu. Oh, hebat. Monyong. Ada yang jewer ya? Ada GVS ya. Siapa tuh Panglima? Nomor ini saya. Ada yang jewer. Ada yang ketawa juga barusan. Ini kalender juga. Koek gitu suaranya. Di sini Panglima energinya di sini dengan yang di lantai 1 mana lebih kuat? Oh, lebih kuat di bawah sebenarnya daripada di atas. Tadi yang pas kita masuk pertama, yang di bawah pohon-pohon tuh itu tuh kuat di situ tuh. Iya, itu merinding. Energinya kuat di situ. Ya udah Itu kita luar biasa selesaikan energinya. eksplorasi di atas. Kalau di sini lebih, kok saya ngerasa nyaman sih di sini ya, di ruangan ini gitu. Tapi tadi kok Kapten Ipon dijewer Panglima. Itu canda itu, Aja kenalan. canda itu. Nggak apa-apa. Siap. Mana lagi yang belum dieksplor? Kiri Panglima. Ini. Sini pun nyaman juga sih. Nyaman sini. Ini ada apa nih? Ada Apa ya ini? Macam gambar. Happy birthday. Oh apa? Oh, ulang tahun. Iya, Kristik atau streaming kalau orang dia bilang. dingin. Iya. 1899 ya? 79. 79. 1979. Ya. 26 bulan bulan 4 1979. Iya. Ya. 19. Mungkin tanggal lahirnya Oh, salah iya, satu iya. penghuni Iya, rumah iya. ini. Dia bikin Mungkin si prakarya. anak tersebut nih. Ya. Tapi pun saya ngerasakan dulu di sini memang kalau kita bilang apa ya, keluarga bahagia lah mereka ya. Keluarga bahagia yang nyaman, yang sangat kompak, yang benar-benar saling support. Iya. Jadi sebenarnya di sini tuh keluarga baik-baik gitu, keluarga yang sangat harmonis saya lihat. Makanya saking sayangnya mereka dengan saudaranya sendiri, keluarganya sendiri, sampai mungkin mereka berbuat seperti itu. Enggak kayak ingin. Iya, Terpisah ya? iya benar sekali. Jadi Seperti jenazahnya itu. sengaja dibalsem biar diawetkan. Iya. Ini ada lemari nih, isinya buku-buku ya. Alat-alat itu juga ya. Iya. Ini Keyboard kurang control. kurang kompas Ini 29 mainan zaman dulu kan ini ya. Iya.
Ya Allah. Ini lemari pakaiannya. Ya. Ada kacanya. Oh, ada baju-bajunya juga ya. Masih ditinggalkan. Itu apa yang di bawah itu? Kitab ya, macam Iya. buku-buku kitab. Kaleng susu. Punya anak kecil mungkin ya dulu ya. Iya, emang ada anak kecil. Ada kaleng susu situ. Ini mungkin salah satu ruangan ya, ruangan kamar. Saya rasa Kamar setiap rumah pasti yang terutama yang sering didiami adalah kamar ya pastinya ya. Betul. Kamar mungkin di sini banyak kisah, banyak sesuatu hal yang bisa kita ungkap. Sebenarnya lebih baik kita mengadakan mediumisasi di sini aja ya. Oh, di sini. Di kamar Jadi ini di ya. bawah. Menurut Mbak Rana gimana? Di bawah apa di sini? Aku hanya khawatir kalau di lantai 2 takutnya mediatornya tiba-tiba lari terus lompat Loncat gitu. ya? Heeh. Oke, ayo Gimana, Bang? kita di bawah aja kalau gitu. Kecuali kalau Ayo. Kapten Nippon dan pasukannya siap menjaga. Siap. Siap. Gimana? Kita ada teman yang Di bawah aja lah ya, yang Ya kalau udah. mau di laboratorium boleh. Alhamdulillah. Yuk. Tunggu Kapten Nippon dulu. Allah Akbar. Tuh kan, udah kesurupan tuh. Kamu siapa? Siapa? Kamu siapa? Kenapa? Saja Tenang saja. Kamu siapa ini? sini. Dengan siapa? Kamu memperlihatkan apa? Kamu mau nunjukin apa ngajak kita kemari? Ini tamanku. Ini ada apa di sini? Apa? Taman saya. Taman saya katanya. Oh, ini taman kamu. Tempat tinggal kamu di sini. Nama kamu siapa? Bunga-bunga banyak. Ini bunga banyak bunga. Sini ya. Sini ya. Oh, ini teman bermain kamu. Coba kamu hadap ke sini. Kamu biar kita kenalan. Kamu namanya siapa? Sini saja tuh. Sini saja. Bunga-bunga ya. Banyak bunga-bunga. Bunga bagaikan langit berpelangi. Oh, nyanyi dia. Oh, lagunya bagus ya. Lagunya bagus. Pelan. Habis itu lagi dong, nyanyi lagi dong. Bahaya loh ini. Ntar patah. Bagaikan langit tanpa apa dia bilang? Bagaikan langit berpelangi. Oh, Indah ya. bagus sekali lagunya yang dinyanyikan. Kamu tahu Siapa yang sering tidak? menyanyikan lagu itu dulu di sini? Saya. Kamu? Saya suka lagunya. Iya, bagus lagunya. Terima kasih. Iya, saya senang lagu itu. Kamu namanya siapa? Heeh. Namanya siapa? Kayaknya cantik banget ya. Ini jangan-jangan yang tadi datang ke Iya, yang di mobil tadi kamu udah tadi yang masuk, nyamperin kita di mobil ya? yang jemput kita waktu kita nyasar tadi. Timnya. Iya. Iya. Iya, jangan pegang aku. Kalau kamu nggak dipegang, tak jatuh ke bawah. Tidak, ini kan tempatku. Iya. Ya udah, tapi yang penting kamu jangan melukai Tapi media kamu aku tidak ya. boleh merusak fisik ya. Kamu sosoknya apa sih? Kok suaranya kayak kodok? Bagaikan langit berpelangi. Maunya indah, tapi tidak bisa indah sepanjang masa. Karena pelangi itu datang dan pergi. Maunya indah tapi nggak bisa indah sepanjang masa karena pelangi itu datang dan pergi. Mungkin Iya. ini simbol. Tadi Panglima bilang kan ini keluarganya tuh harmonis, indah gitu. Tapi mungkin ada suatu kejadian yang membuat dia sedih. Tapi di langit itu kadang gelap, kadang terang. Ingin ada pelangi. Kamu bisa ceritakan nggak kejadian yang pernah terjadi di sini dulunya? Stu? Iya, benar Ini sekali itu tempat apa pertanyaannya. sih? Indah, tenang. Di sini tempat, Rumah kamu ini. iya. Siapapun yang dalam kesusahan, penderitaan, pasti datang ke tempat ini. Oh iya, karena kan dokter yang punya rumah. Jadi orang sakit Daniel, sering datang ke sini. Daniel. Daniel,
Siapa yang kamu panggil? Daniel siapa? Daniel siapa? Daniel siapa? Sini Daniel. Salam Bunda Maria. Salam Bunda Maria. Oh. Ya. Berarti mungkin dulu si penunggu ini taat agama ya? Iya. Maksudnya si pemilik rumah ini gitu ya? Iya. Kamu namanya siapa? Kita tadi belum kenalan. Nama kamu siapa? Mami. Mungkin anak. Mami. Anak kecil tadi kayak. Mami. Ya, nanti kita panggilin mami kamu. Ya, Namamu ntar kita siapa? panggil. Mami. Nama kamu siapa? Daniel. Kamu Mami. Kamu Daniel. Kamu Daniel. Kamu yang tadi jewer aku ya? Jewer aku di lantai atas ya? Kamu apa bukan? Kamu iseng ya Daniel ya? Nyanyi. Nyanyi? Nyanyi. Kamu suka nyanyi? Mami. Yang suka nyanyi mami apa kamu? Mami. Mami suka nyanyi. Ayo ceritakan. Daniel itu siapa? Kok sepertinya ada sebuah rahasia yang kamu sembunyikan, yang tidak ingin kamu katakan, tapi kamu hanya seperti menceritakan sebuah kenangan saja melalui syair lagu. Ini aku jadi, aku jadi. Ada apa sih sebenarnya gitu? Bagaikan langit berpelangi. Langit. Iya. Langit hitam itu datang. Langit Iya. hitam itu datang. Petir itu datang Iya. menyambar. Awas kamu jangan jatuh di sini, kasihan Ismi. Kamu cerita aja deh. Tidur. Udah lagi sosok. Ini nenek yang Ayo aku bilang. kita pindah lokasi yuk, jangan di sini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Biar jatuh. sini. Biar. Nenek siapa? Astagfirullahaladzim. Ini nenek yang di tangga saya lihat tadi ya. Iya, Nek. Nafas yang Kenapa sih yang kamu sering dengar? Gitu napasnya, Nek. Iya, Nek. Kenapa sih suka sering mengganggu warga di sini? Iya, nenek ini suka ganggu warga di sini. Udah Mas, nggak usah dipegangin kalau nggak mau cerita. Warga? Iya. Untuk apa warga datang ke tempatku? Mau silaturahmi, Nek. Silaturahmi. Ini bukan tempat mereka. Ini kan rumah. Lalu apa saya salah mengganggu mereka? Jadi ini tempat Saya siapa? itu menyambut kedatangannya. Jangan jatuh di sini. Jangan pegang saya. Saya itu walaupun tua saya masih kuat. Memang umurnya berapa nenek? Lepaskan saya. Lepasin. Oke, jangan jatuh ya. Nenek ngapain aja di sini aktivitasnya? Sama saya di sini bersama Cucu. keluarga saya. Oh gitu. Udah berapa lama nenek tinggal di tempat ini? Mana luan dengan si penghuni rumah ini? Luan nenek apa luan mereka? Duluan. Siapa duluan saya? Dua nenek. Masa dua nenek? Bukannya setelah kosong baru nenek datang. Tapi ada angin. Abel mana Abel? Bel. Oh, hati-hati ya. Aku tiba-tiba kesurupan. Iya. Karena kosong kan neneknya. Apa yang nenek ketahui tentang rumah ini? Coba Tentang ceritain, kisah rumah Nek. ini. Apa yang nenek ketahui? Hal indah apa yang pernah ada di rumah ini dan hal yang buruk apa yang mungkin pernah terjadi gitu? Buruknya itu adalah tuyul. Ada banyak. Banyak apa? Daniel. Dari tadi Daniel nama itu yang disebut-sebut. Emang Daniel itu siapa? Kamu cucunya kali. Atau pemilik rumah ini? Anakku. Daniel Kenapa? anakku. Oh Daniel anak. Anak itu adalah kehidupan. Iya. Semua anak itu kehidupan bagi semua orang. Jika anak mati, matilah hidup. Oh ya enggak lah, enggak Jangan begitulah. jatuh loh, Nek. Aduh. Enggak begitulah. Ngeri. Enggak begitulah. Jangan gitu, Nek. Aduh, kamu membahayakan Itu Ismi ngapain? loh. Ismi loh. Nek katanya kuat, Nek. Katanya kuat, tapi jangan kuat, merusak Nek. raga Ismi dong. Ya udah berdiri kuat.
wanita itu yang lemah. Wanita itu. Siapa wanita itu? Siapa? Hidup tidak mau, tapi mati. Raganya tidak ingin membusuk dan tidak boleh membusuk. Itu yang tadi di Iya, cerita warga kalau di sini ada yang meninggal tapi dibalsem. Itu siapa? Itu siapa? Bagaikan langit Kayaknya lebih kesukaannya kayaknya ya. Saya mau tanya. kamu Tadi nyanyi dong. oh, Bisa tidak? bisa. Nanti kita nyanyi sama-sama. Ayo. Ayo. Bagaikan langit berpelangi. Kok sedih sih? Nek, Memang sedih lagu ini. kok sedih? Nenek ada cerita apa? Kok sedih gitu? Cerita dong, Nek. Lagi lagunya aku. Sambung lagi, sambung. Terlukis wajah dalam diri. Nyanyi lagi, nyanyikan lagi. Nyanyikan. Tertegunku dibuat. Nyanyikan lagi. Dalam. Kok aku jadi sedih? Nyanyikan terus, nyanyikan. Jangan Nyanyikan. berhenti. Nyanyikan. Tertegunku dibuai dalam kenangan dan Nenek kenapa? senyuman. Di antara senyuman kau dengar laguku, gitu kan? Bagai Simfoni tiada lagi memori dapat ku cipta tanpa hidup ini adalah takdir. Apapun yang terjadi itu adalah kodrat Tuhan. Manusia tidak ada yang bisa menentang takdir Tuhan. Manusia tidak akan ada yang bisa mampu Nenek kenapa? menentang Nenek? takdir Ayo, Tuhan. kuat. Selalu selamanya. Selamanya itu tempat keabadian di surga, bukan di dunia ini. Gitu. Abadi. Saya mau abadi. Abadi itu di surga, di akhirat nanti, bukan di dunia Nggak ada ini. manusia yang abadi di dunia. Jadi ingin supaya Harus ikhlas, harus menerima apapun takdir Tuhan. Itulah orang yang beriman. Kami Iman itu adalah menerima ikhlas apapun yang telah dikodratkan, yang sudah dituliskan. bahagia saat bersama. iya. Iya, saya tahu. Cinta mati. Saya tenangkan diri dulu. Saya mau tanya. Tadi waktu perjalanan kemari ada yang datang mengaku bernama Andini. Siapa dia? Andini itu baik. Iya. Dia baik. Tapi siapa itu? Nek. Andini itu siapa? Saya bukan nenek. Oh, ini gue udah ganti lagi. Dia beda. Anda siapa? lalu siapa? Yang perempuan. Andini itu baik. Andini itu di sini. Iya. Di sini. Iya. Hubungan Ini cewek, kamu cewek, Andini. cewek. hubungan Anda dengan Andini apa? Kayaknya cewek yang di sumur itu ya, yang mainin. Yang suka main rambut. Oh iya. Iya. Andini namanya. Ini Itu tadi. Andini. kamu. Ini Andini. yang sering nampakin di sumur itu ya. Iya. Coba ceritakan kalau emang benar kamu Andini, kenapa kamu tadi tiba-tiba datang masuk ke badan Ismi waktu kami di perjalanan masih di dalam mobil? Tahu. Hah? Saya tahu melalui getaran hati dan perasaan kalian saat jiwa kalian mendatangiku dan aku ikut bersama jiwa-jiwa kalian. Iya benar tadi kayak gini suaranya waktu masuk ke badan Ismi. Iya. Berarti yang mengajak. Iya tadi jemput tim juga jemput itu ya? kami karena tadi kita nyasar. Tiba-tiba dia masuk. Kamu nyasar ya, ayo aku antar ke rumahku gitu bilangnya. Iya benar. Kamu penunggu yang di sumur itu ya? Kamu bisa ceritakan nggak wujud kamu apa? Saya cantik kan? Iya. Cantik. Wajahnya Cantik cantik. banget loh. Badannya gimana? Pakai bendo. Iya. Ada kembang bunga-bunganya di bendo berwarna putih. Bajunya putih. Iya. Oh jadi badannya manusia. Di sini sukanya wanita.
Lihat saja. Iya. Ayo. Kamu mau ngajak kita kemana? Ini kakinya kayak mau melangkah nih, Ismi. Hah? Kamu mau nunjukin apa? Saya kan sesuatu. Ayo. Dia mau memberitahukan sesuatu katanya. Oke, kalau begitu aku boleh panggil kamu Andini. Boleh. Oke. Aku Andini. Kamu umurnya berapa kalau seusia manusia? Aku masih muda. Aku sangat cantik. Iya, kamu cantik. Kamu mau kemana? Tidak boleh naik. Jangan. Jangan, bahaya, nanti kasihan. Kita semua jadi repot ntar kalau Isminya lari tiba-tiba. Tahu tidak? Iya. Di sini itu ada yang jahat. Tahu. Coba jelasin, Panglima udah tahu tapi Tahu. kita belum tahu nih. Sobat Mata Langit, coba ceritain. Di sini dulu itu ramai. Ramai. Tapi ada yang jahat. Siapa Yang jahat? Setelah keluarga ini dihancurkan. Dihancurkan gimana? Emang ada yang menghancurkan keluarga ini? Ada yang jahat? Gimana dihancurkan? Dia Rekan bisnisnya bukan? mengirimkan. Santet. Iya. Ada yang iri kayaknya. Iya. Iya. Siapa yang jahat? Kenapa kamu berhenti Mengingat bercerita? sesuatu. Ada yang marah? Iya. Ini lawannya nih. Ada yang marah kalau makanya dia nggak boleh cerita kayak Ini lawannya. Tahu saya Kamu kan? Jangan takut, kamu cerita aja. Kamu tahu saya kan? Tahu. Maka itu saya senang. Iya. Oh, pantesan kamu senang dia jemput. Jangan coba-coba sama saya. Tadi kalian itu mau dibawa ke tempat itu. Mau disasarkan. Itu tempat. Astagfirullah, tadi kita ke tempat, Tenang, tenang, nggak usah takut. Ya. kita ke tempat pemujaan tadi tuh. Tenang. Tiba nyampe situ nggak Iya tahu. betul. Iya, Tadi itu tempat seperti ada yang pemujaan. mengendalikan dia, yang mengatakan bahwasanya dia sudah tahu kata tempatnya. Tapi menurut saya tadi di mobil, oh kalau dia sudah tahu, dia udah pernah kemari, berarti kita nggak tinggal ngikutin dia. Tapi ternyata kok dia dibawa-bawa ke sana. Saja kalian diterjunkan ke jurang. Iya. Makanya saya bilang tadi. Nggak ada jalan. Saya bilang tadi sama Awas kaca, jaga kakinya ya, jangan. Tenang, tenang. Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Jangan marah-marah. Gua di sini. Ya, gua di sini katanya. Ya. Kalian mengganggu. Kami tidak bermaksud mengganggu. Astagfirullahaladzim. Jangan marah-marah sama kata Nipang. Kamu penunggu yang ada di laboratorium ya? Hah? Kenapa? Hah? Kamu Berani sama gua? Kamu kenal? Kenapa? Hah? Sebentar. Jangan. Astagfirullahaladzim. Kamu bilang kamu nggak mau keluar dari badan Abel. Kamu suka sama dia? Hah? Lalu kenapa nggak mau keluar? Jadi korban selanjutnya. Kamu yang saya jadikan korban mau nggak? Oke. Oh, Bangsa kami semuanya akan keluar. dia manggil teman-temannya. Panggil semua, semuanya panggil. Baca mantranya, baca mantranya. Bagaimana jika anakmu mati? Pasti hancur hatiku. Aku mempunyai segalanya untuk anakku. Tapi jika anakku mati, lebih baik aku mati. Ceritakan, jangan takut. Maafkan Andini. Iya. Tidak bisa menjaga. Allah Akbar. Oh, jadi Andi itu merasa bersalah. Allah Akbar.